Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika untuk kelas. Motivasinya adalah barisan dan deret aritmatika banyak digunakan di dalam bidang ekonomi, bisnis, misalkan dalam hal menentukan banyak unit produksi, biaya produksi, pendapatan, keuntungan, dan lain-lain. Dengan mempelajari barisan dan deret aritmatika dapat membantu dalam melakukan perhitungan dengan cara yang lebih praktis dan cepat daripada harus melakukan perhitungan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, diskusi melalui Google Meet dan Google Classroom dengan media pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan LKPD, serta dengan membangkitkan sikap ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan pola barisan aritmatika dari masalah yang diberikan dengan benar, yang kedua menemukan pola deret aritmatika dari masalah yang diberikan dengan benar, yang ketiga menganalisis penyelesaian barisan aritmatika dari masalah yang diberikan dengan tepat, yang keempat menganalisis penyelesaian deret aritmatika dari masalah yang diberikan dengan tepat, yang kelima menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan barisan aritmatika dengan kritis, dan yang keenam menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan deret aritmatika dengan kritis. Untuk peta konsepnya, barisan dan deret aritmatika terbagi menjadi tiga. Yang pertama barisan aritmatika, yang kedua deret aritmatika, dan yang ketiga penerapan barisan dan deret aritmatika. Untuk persepsi, apa itu barisan? Silahkan join di link www.kahoot.it, masukkan PIN-nya, dan selamat mengerjakan. Nah, ini masalah yang ada pada LKPD. Seorang pedagang sayuran yang berjualan di suatu pasar tradisional mengaku memperoleh keuntungan yang bertambah dengan jumlah yang sama setiap harinya. Setelah dihitung-hitung, ternyata ia memperoleh keuntungan sebesar 90.000 selama 4 hari berjualan. Setelah 10 hari berjualan, jumlah keuntungan yang diperoleh sebesar 190.000. Bagaimana cara menghitung total keuntungan yang diperoleh? Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung total keuntungan adalah dengan menghitung jumlah keuntungan yang diperoleh setiap hari. Bagaimana jika ia berjualan selama bertahun-tahun? Apakah ia setiap hari harus menghitung jumlah keuntungan yang diperolehnya? Tentu cara ini tidak efektif dan tidak efisien dalam perhitungan jumlah keuntungan total yang diperoleh. Lalu, bagaimana cara yang tepat, efektif, dan efisien dalam menghitung jumlah keuntungan total? Apakah kalian mengetahuinya? Silakan nanti diisikan pada LKPD yang sudah dibuat. Untuk yang kedua, kita akan mengamati ada soal. Rani adalah seorang siswa SD Mekarjaya mengikuti les privat renang. Dia mendapatkan jadwal privat setiap tanggal 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, dan 30. Silakan nanti dicoba untuk langkah-langkahnya, di sana sudah ada. Ini silakan titik-titik. Terus dari beberapa barisan berikut, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Tentukan perbedaannya. Lalu melengkapi tabel yang sudah ini. Nanti silakan yang kedua deret aritmatika titik menyimpulkan. Nah, rencana pembelajarannya nanti Ibu akan kelompokkan kalian, silahkan nanti berdiskusi, mengerjakan LKPD, lalu setelah selesai nanti hasilnya kalian presentasikan. Selamat mengerjakan. Setelah mengerjakan LKPD kemudian maka didapat rumus dari barisan aritmatika. Itu barisan aritmatika mempunyai ciri tertentu, yaitu tiap dua suku yang berurutan mempunyai selisih yang sama atau konstan. Nah, ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama. Deret aritmatika rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Contohnya di sana sudah ada.
silahkan nanti dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.